Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama berdoa dalam persekutuan doa malam. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucap syukur apabila malam hari ini Tuhan kami boleh datang bersama-sama di hadapan-Mu. Kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk bangsa dan gereja kami, dan kami juga mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur nomornya yang ke-13, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Saya akan membaca, Bapak Ibu Saudara sekalian silakan menyimaknya. Mazmur nomor 13 ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setia-Mu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamat-Mu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya memberikan judul perenungan kita pada malam hari ini, tetap percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita semua merasa ragu akan kuasa Tuhan ketika kita menghadapi berbagai persoalan, kita menghadapi berbagai pergumulan yang tidak kunjung selesai? Nah, hal ini pernah dirasakan oleh pemazmur, yaitu Daud. Ketika Raja Daud pada saat itu menghadapi pergumulan yang berat, dia merasa putus asa. Kita tidak tahu persis apa yang dialami pemazmur pada saat itu, tapi di dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, pemazmur mengeluh tentang masalah di dalam kehidupannya dan bertanya-tanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan, berapa lama lagi? Nah, kata berapa lama lagi ini diulangi sampai 4 kali yang terdapat di dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Nah, ini menunjukkan betapa beratnya masalah yang dihadapi oleh Daud pada saat itu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, rasanya Daud ini sudah tidak tahan lagi menanggung beban pergumulannya. Terlalu berat rasanya sampai mengeluh di hadapan Tuhan. Nah, seolah-olah Tuhan ini tidak peduli lagi. Seolah-olah Tuhan ini lambat di dalam bertindak, di dalam menolong. Nah, seolah-olah Tuhan ini tidak melihat, seolah-olah Tuhan tidak mendengar, seolah-olah Tuhan meninggalkan Daud. Nah, sampai pada saat itu Daud pun juga belum melihat akan pertolongan Tuhan yang datang. Tetapi Daud tetap percaya terhadap kasih setia Tuhan. Seringkali apa yang dirasakan Daud juga kita rasakan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga tidak sabar di dalam menanti akan jawaban-jawaban doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Kita maunya Tuhan menjawab pada saat itu ketika kita berteriak kepada Tuhan. Sama seperti kondisi saat ini, kita pasti bertanya, Tuhan,
kapan wabah corona ini akan berlalu, kapan Tuhan akan turun tangan menolong setiap kami. Nah, kita tidak mungkin bahagia di dalam keadaan yang seperti ini. Kita semua pasti gelisah. Nah, kalau wabah ini terus tidak berlalu, terus berlangsung, pasti banyak orang akan mengalami kerugian dan akan mengeluh ke sana kemari. Nah, mari kita belajar dari Daud dalam keadaan terhimpit, di dalam keadaan terpojok, dalam keadaan putus asa, di dalam keadaan yang tidak menentu. Dia menemui jalan buntu, tetapi dia tetap percaya dalam kesetiaan Tuhan. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Nah, Daud tidak menyerah tetapi berpegang teguh kepada imannya. Dia bertahan di dalam imannya. Nah, mungkin akan lebih sulit ketika mau bertahan di dalam iman daripada menyerah. Tetapi ketika kita menyerah dan meninggalkan Tuhan, kita tidak akan pernah tahu bahwa pertolongan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan setiap kita orang percaya. Dan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam memberikan pertolongannya. Tuhan selalu menolong tepat waktu sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan setiap iman kita. Ketika kita menghadapi persoalan, mari kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Baik, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama, mari kita berdoa untuk gereja di Indonesia. Kita berdoa untuk keterlibatan gereja-gereja di Indonesia dalam upaya membantu pemerintahan di dalam penanganan COVID-19. Berdoa agar gereja-gereja akan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat di tengah situasi yang seperti ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, kami kembali di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur dan terima kasih untuk firman-Mu yang meneguhkan kami. Biarlah ketika kami dalam menghadapi persoalan, kami tetap percaya, kami tetap bersandar kepada Tuhan dan menanti akan jawaban Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Tuhan. Kami berdoa untuk keterlibatan gereja-gereja yang ada di Indonesia ini dalam upaya membantu pemerintahan kami dalam penanganan COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menolong, biarlah Engkau memakai untuk setiap gereja-gereja yang ada. Mereka boleh terjun langsung Tuhan dengan apa yang dapat mereka lakukan, apa yang dapat mereka bantu, dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang akan menolong setiap mereka semua untuk gereja-gereja-Mu yang terlibat langsung di dalam menangani virus corona ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kemudian yang selanjutnya kita juga berdoa untuk beberapa gereja yang ada di Indonesia ini yang tidak memungkinkan untuk menjalankan ibadah secara online karena fasilitas dan juga sumber daya yang kurang memadai. Mari kita berdoa biarlah mereka juga terus untuk beriman kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa gereja yang pada masa-masa seperti ini tidak bisa melakukan ibadah secara online karena fasilitas yang tidak mendukung, yang tidak memadai. Kami berdoa supaya mereka terus bersyukur, mereka terus datang kepada Tuhan secara pribadi. Biarlah mereka bersekutu di dalam keluarga mereka masing-masing. Biarlah mereka tetap ingat akan Tuhan, mereka tidak meninggalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk gereja-gereja yang mungkin tidak bisa melakukan ibadah secara online ini. Biarlah mereka tetap berpegang teguh, beriman hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Untuk yang kedua, mari kita berdoa untuk para dokter dan juga staf medis yang mereka menolong para pasien yang ada di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter maupun para staf medis yang ada di rumah sakit mereka yang harus terus berjuang
menangani, melayani pasien yang sakit corona khususnya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan sukacita, memberikan semangat kepada para dokter maupun staf medis yang ada, kiranya Tuhan memberikan kekuatan ketika mereka menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka. Tuhan melindungi, biarlah dapat menolong para pasien-pasien Tuhan, mereka di dalam masa pemulihan dan masa kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kemudian yang selanjutnya kita berdoa untuk para pekerja, berdoa untuk para pekerja sebagai apapun itu, mungkin sebagai karyawan kantor, pedagang kaki lima, petani, para sopir transportasi umum, atau mungkin buruh atau apapun itu, setiap mereka yang bekerja, apa yang dikerjakannya, biarlah Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan, dan Tuhan juga memberikan kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk para pekerja sebagai apapun mereka pekerjaannya, mungkin sebagai buruh, sebagai pedagang, karyawan kantor, untuk petani, supir, transportasi umum. Kami berdoa Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, kiranya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan untuk setiap kebutuhan-kebutuhan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin sulit Tuhan ketika mereka bekerja di dalam keadaan yang tidak memungkinkan ini, tetapi biarlah mereka terus percaya hanya kepada Tuhan, bahwa Engkau Allah sumber kehidupan itu mampu untuk mencukupkan kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk ledakan PHK terus terjadi akibat virus corona ini. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga tanggal 13 April 2020, jumlah pekerja yang di PHK dan dirumahkan mencapai 2,8 juta orang. Nah, mari kita berdoa mereka yang kehilangan pekerjaan namun masih harus terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kita berdoa supaya Tuhan juga memberikan jalan keluar, Tuhan juga mencukupkan kebutuhan mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk ledakan PHK yang terus terjadi Tuhan akibat virus corona ini. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan hingga tanggal 13 April 2020, jumlah pekerja yang di PHK maupun dirumahkan mencapai 2,8 juta orang. Kami berdoa supaya Tuhan Kau memberikan pertolongan. Mereka pasti sulit, mereka pasti bergumul untuk berjuang Tuhan, untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar, Tuhan mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau yang akan menolong di dalam segala kesulitan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Yang selanjutnya, mari kita juga berdoa untuk anak dan orang tua di dalam proses belajar di rumah. Kita berdoa untuk anak-anak supaya mereka dapat memahami tentang virus corona ini sesuai dengan level pengertian mereka, dan mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan, dan mereka selama dalam proses belajar di rumah mereka juga tetap semangat di dalam belajar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk anak-anak dan orang tua yang mendampingi mereka belajar di rumah. Kiranya Tuhan Kau menolong supaya anak-anak yang masih sekolah ini boleh belajar dengan sungguh-sungguh Tuhan, di keadaan yang tidak memungkinkan karena virus corona ini. Biarlah mereka terus semangat, mereka berjuang untuk menyelesaikan setiap studi mereka, tugas-tugas tanggung jawab mereka yang harus mereka selesaikan. Biarlah orang tua yang mendampingi, Tuhan juga menolong mereka boleh mendampingi anak-anak mereka dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin.
Selanjutnya kita juga berdoa untuk supaya orang tua yang mendampingi anak-anak belajar di rumah diberikan hikmat, diberikan kesabaran untuk mendampingi anak-anak mereka dalam belajar, dan juga dapat memberikan waktu mereka untuk anak-anak mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para orang tua yang saat ini mendampingi para anak-anak mereka belajar di rumah. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kesabaran untuk membimbing, untuk mendidik, untuk mengarahkan anaknya dalam proses belajar di rumah. Kiranya Tuhan juga menolong supaya mereka memberikan waktu yang terbaik untuk mendampingi anak-anak mereka, untuk membimbing anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh. Mereka boleh berjuang dengan baik Tuhan untuk melanjutkan studi mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia, berdoa untuk pemerintahan dalam segala daya upaya yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona ini. Ada 297 penambahan pasien yang dinyatakan positif. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan, biarlah Tuhan menolong bangsa Indonesia ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia kami Tuhan, khususnya untuk pemerintahan kami, mereka yang berusaha melakukan menghentikan akan penyebaran virus corona ini ya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, Tuhan juga menolong, memberikan jalan keluar bagaimana supaya dapat menangani, supaya virus corona ini tidak terus menyebar Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk segala upaya yang dilakukan. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan perlindungan yang daripada Tuhan. Kami menyerahkan untuk pemerintahan kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk bangsa Indonesia yang termasuk negara dengan jumlah tes corona yang terendah di seluruh dunia, sehingga masih banyak masyarakat yang mungkin belum terdeteksi oleh virus ini. Pemerintah telah menargetkan untuk tes PCR corona per hari mencapai 10.000, namun belum jelas kapan target tersebut akan terlaksana. Mari kita berdoa bagi pemerintahan kita dalam menyediakan alat tes, biarlah dapat menyediakan lebih baik lagi untuk menyegah penyebaran corona ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami, termasuk negara yang jumlah tes virus coronanya paling rendah, sehingga banyak orang yang belum diperiksa, belum terdeteksi. Oleh sebab itu kami berdoa Tuhan untuk penanganan ini, supaya Tuhan Kau menolong untuk pemerintahan kami beserta orang-orang yang bekerja sama, supaya mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan benar, dengan baik Tuhan, untuk menyegah supaya virus corona ini tidak terus menyebar Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau campur tangan, biarlah Tuhan Kau menolong, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa untuk jemaat kita yang ada di Gereja Gloria Cakra Negara. Kita terus berdoa untuk iman kerohanian, untuk setiap pekerjaan dan kesehatan mereka. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa untuk gereja maupun jemaat-Mu di GKT Gloria Cakra Negara. Kami berdoa Tuhan untuk segala pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Mereka bergumul untuk kesehatan mereka, untuk pekerjaan mereka Tuhan, untuk keluarga mereka, dan segala hal yang masih banyak
mereka bergumulkan di hadapan-Mu. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan jalan keluar. Biarlah mereka tetap percaya, tetap yakin, tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa, yang sanggup memberikan pertolongan tepat pada waktunya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap pokok doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu. Ini doa permohonan kami ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Persekutuan malam kita selesai. Selamat malam, Tuhan memberkati.